Assalamualaikum sahabat spiritual yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sahabat semua selalu dilimpahi kesehatan dan kenikmatan. Aksi Gus Nur Samsun kali ini adalah melanjutkan misinya untuk mencari Pak Rudi Waluyo, yang merupakan ayah kandung dari Mas Riki. Ketika Gus Nur Samsun dan Mas Riki datang ke rumah Pak RT, mereka diberi alamat lengkap tentang rumah Pak Rudi, termasuk rumah para keluarga besarnya di Jawa Tengah. Maka tidak mau menunggu lama lagi. Keesokan harinya mereka langsung menuju ke alamat yang diberikan oleh Pak RT itu. Maka bertemulah mereka dengan adik perempuan kandung dari ayah Riki. Dan perempuan itu kemudian mengatakan, bahwa kakaknya itu sudah sangat lama pergi tanpa tahu kabarnya. Sudah ada 20 tahun dia tidak pulang. Bahkan ketika orang tuanya meninggal pun, dia juga tidak tahu. Tetapi adik perempuan Pak Rudi itu kemudian memberi informasi bahwa ada tetangganya yang pernah mengetahui Pak Rudi di suatu tempat di daerah Rembang. Dan dapat informasi itu, Gus Nur Samsun kemudian meminta sang perempuan untuk memintakan kepada sang tetangga tersebut tentang tempat tinggal dari Pak Rudi. Karena Gus Nur Samsun dan Mas Riki akan segera meluncur dan mencarinya. Coba golek ana bapakmu di alamat iki, mbok menolak ketemu. Alhamdulillah Gus. Cuma alamat saja ya? Nggih, nomor teleponnya mboten ana. Tapi jelas gae. Oh betul ya? Nggih, jelas gae kan gak ngerti. Iya, enggak. Nanti kita coba, kita usaha saja. Muga-muga ketemu Pakmu le. Amin. Amin. Maka setelah mendapatkan alamat dari perempuan adik Pak Rudi tersebut, Gus Nur Samsun dan Riki kemudian pamit undur diri untuk melanjutkan misi pencariannya. Maka datanglah mereka ke alamat yang diberikan oleh adik Pak Rudi itu. Tapi untuk menjaga etika karena masuk ke perkampungan orang, Gus Nur Samsun kemudian menemui Pak RT di lingkungan setempat. Dan ditemani Pak RT itu pula lah, Gus Nur Samsun dan Riki datang ke rumah dari ayah kandung Riki itu. Tampak seorang perempuan yang ternyata adalah istri Pak Rudi membukakan pintu. Dan karena tujuannya adalah menemui Pak Rudi, sang perempuan kemudian memanggil suaminya itu. Maka datanglah seorang lelaki tinggi besar menemui mereka. Dan dialah Pak Rudi, seorang ayah kandung yang dirindukan oleh Mas Riki itu. Dan setelah bertemu dengan yang dicarinya, Gus Nur Samsun kemudian menyampaikan tujuannya datang ke rumah itu, yaitu ingin memberitahukan tentang Mas Riki, yang sebenarnya adalah anak dari Pak Rudi, yang ditinggalkannya ketika Riki masih ada dalam kandungan. Gus Nur Samsun kemudian menceritakan tentang kronologi perjalanan kehidupan dari masa lalu Mas Riki. Sehingga sang ayah kemudian sadar dan tulus mengakui, bahwa Riki adalah anak kandungnya. Adalah Mas Riki itu hanya sekedar minta doa restu, pangestu untuk bekal hidup, bukan minta apa-apa, dan bukan berarti meminta pengakuan dan sebagainya. Iya mas, tuh sekali kan kalau dia tinggal lagi, ibunya dia tinggal bini mas Agus, matang nak tinggal baru maro tanpa ibu iki. Iya, saya juga sudah. Kalingan apa iya kalingan, tapi dia orang di dalam kandungan mas Agus. Ya, saya juga sudah tahu semua itu dari riwayat-riwayatnya sudah dengar, dan berarti kan realitanya Pak Rudi juga masih ingat kan? Iya, kalau ingat kalau gitu. Mana ini darah daging gula kalau. Alhamdulillah berarti mengakui. Maka bertemulah Mas Riki dengan sang ayah kandungnya. Dan tanpa sadar, air mata dua insan anak dan bapak itu menetes, tanda mereka merasa sangat bahagia. Seorang ayah yang belum melihat sama sekali sang darah daging, dan kini anak yang terlahir itu telah ada di depannya. Tumbuh besar, dan sudah menyerupai sosok ayahnya. Tetapi Pak Rudi terlihat masih sangat canggung, dan begitu juga Mas Riki. Mereka seperti ingin menumpahkan kerinduannya. Dan melihat hal yang demikian itu Gus Nur Samsun kemudian mempersilahkan Mas Riki untuk sungkem kepada ayah kandungnya itu. Dan tentu kita semua berdoa, semoga ayah dan anak itu kemudian bisa saling mengasihi dan menyayangi, untuk mengganti waktu 25 tahun, yang hilang karena takdir dunia yang telah memisahkan mereka.